Ibu yang berikan kan? Ibu yang terakhir dong. Ya, nanti ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun persahabatan dengan alam. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang keadilan dan kewajiban kita. Terus sekarang kita membahas tentang membangun persahabatan dengan alam. Nah, sebelum kita memasuki dan memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kita berdoa bersama-sama. Nah, di depan sudah ada doa yang sudah Ibu siapkan, jadi kita akan bersama-sama membacakannya ya teman-teman. Oke, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menciptakan dunia dan isinya sungguh amat baik. Engkau menciptakan semua itu demi kelangsungan hidup kami. Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk menjaganya, tetapi lebih sering ampunilah kami ya Tuhan. Semoga melalui pembelajaran hari ini kami akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga seluruh alam ciptaan. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh iya, sebelum itu Ibu mau presensi kalian semua ya. Yang Ibu sebut namanya bisa tunjuk angkat tangan. Marvelina, Miguel, Daniel, Amin. Franciscus Dobek, Maria Gita, Magda, ada dulu, Yogi, ada dulu, ada yang belum disebutin ya? Oh ada. Cecil. Cecil. Hadir. Lalu Valen ya? Present. Oke, hadir. Ini ada yang nggak hadir, teman-temannya ada yang tahu kemana? Hadir semua. Sakit bu kayaknya. Priscilla sakit bu, Priscilla sakit. Soalnya ada dititipin atau gimana? Di piketan kayaknya bu. Ada, di piketan. Oke. Cek ya. Gordi pindah kelas. Gordi pindah kelas. Gak tau kabar. Oke, kabur. Menurut jadi masa dilupain. Hah? Iya. Iya. Oh ini hari terakhir. Jadi nggak tahu kenapa ya. Padahal orang tuanya sudah minta kemarin. Kenapa dong, Bek? Oh, nama di sini ya ternyata. Karena bagi-bagi. Iya. Nanti dia malah pengen keluar lagi loh dari kelas ini. Oke. Jadi dari materi kita di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami bahwa alam semesta adalah karya ciptaan Tuhan yang indah dan patut dihormati. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk memahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pengelola alam untuk merawatnya dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, tujuan utama adalah mengajak siswa untuk membangun hubungan harmonis dengan alam, bukan hanya sebagai sumber kebutuhan, tapi juga sebagai teman hidup yang perlu dihargai dan dijaga. Lalu yang terakhir, pembelajaran ini juga bertujuan agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai Katolik seperti tanggung jawab sosial, kasih sayang, dan keadilan dalam konteks perlindungan lingkungan alam. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, teman-teman pernah mendengar dokumen Laudato Si nggak? Belum. Belum. Aku tahu. Oh iya. Juita, coba apa ya? Sotoy. Si dokumen itu tentang apa sih? Itu Bu tentang kadre alam. Kayaknya. Kayaknya.
Hampir. Tepat belum benar, tapi mungkin lebih kurang belum tepat. Nah, jadi Hah? maksudnya dalam arti Hampir lah ya. Weh, dope. dalam arti keributan. Yeay, kiu. Kalian kenapa ya bisa duduknya di sana? Nggak boleh, nggak sopan bu, kaki dilipat. Atau diputer. Sekarang perhatikan ke depan, jangan ada yang ribut ya. Coba duduknya yang bagus. Yeay, kiu. Oke, jadi dokumen Laudato Si adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 yang berisi tadi seperti yang Jui bilang, itu berfokus pada isu-isu lingkungan hidup dan ekologi serta mengajak kita umat Katolik serta seluruh umat manusia untuk merenungkan dan bertindak dalam menjaga, melindungi ciptaan Allah. Itu ya teman-teman. Nah sekarang ibu ada foto. Nah di foto itu coba teman-teman perhatikan dari foto itu. Apa pendapat teman-teman tentang foto tersebut? Indah. Indah. Oke, indah. Ada lain? Hijau. Hijau. Ya. Subur. Subur. Oke. Kacau. Kacau. Sampai kacau. Oke. Nah, dari foto ini apa yang kalian rasakan ketika kalian berada di situasi itu, di dalam foto itu? Ketika di lingkungan kalian tuh suasananya seperti itu, apa yang kalian rasakan? Nyaman. Sejuan. Rindang. Asri. Pengen tidur. Tidur nggak mau. Oh, masih nyamannya ya. Nah, oke. Nah sekarang ibu ada satu foto lagi. Yuk. Itu apa bu? Sampah itu. Oh. Itu sampah. Nah, pertanyaannya masih sama. Apa pendapat teman-teman tentang foto tersebut? Dan apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman berada di suasana tersebut? Mual, bau. Baunya sampai kecil loh, Bu kecil. Iya. Jorok, jijik. Iya, sama ya. Iya. Kotor. Samping rumahnya. Iya, sampai mainnya. Ya, nah, kita kalau tinggal di tempat kotor kayak gini, kita akan terpapar penyakit, ya kan teman-teman? Iya. Kita nggak nyaman. Oh, iya. Jadi apa tinggalnya di? Punya saat sulis ya. Oh iya, maaf. Oke. Boleh begitu kacang buru lagi. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis satu demi satu fotonya. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Dari gambar tersebut, ibu minta kalian bersama teman sebangkunya, 2 orang, untuk mencari perbedaan gambar-gambar tadi, lalu mencari apa faktor yang membuat lingkungan tadi yang tadinya asri, bagus, nyaman, jadi tidak nyaman, terus jadi bikin kita sakit. Oh, nggak boleh gitu ya. Daniel diam aja loh dari tadi. Nah, maka dari itu, ibu meminta teman-teman untuk berdiskusi bersama teman sebangkunya, bisa ditulis dalam buku. Nanti ada salah satu atau salah dua yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi teman-teman. Silakan teman-teman. temennya Bu. Pemakan dari teman. Terus sih. Beda sama aku. Jui sama Suster Tere, mereka berdua. Terus aku. Ya udah. Kamu sama aku.
Ya, kamera. Ini jangan pegang. Ayo, mulai guys. Yang sama Sisil siapa? Ya. Oh, Siapa yang ini ada sama Sisil. Marvel. Kasihan banget. Iya. Ini yang sama ini. Sama Valet. Mulutnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau dijawab? Belum jelas. Nggak ada. Manut, manut. Ada jawaban Manut. Jadi yang tadi udah dua foto. Ini juga ngomongnya wow dong. Iya, makanya ikutannya ini ya. Kita nih jawabnya. Faktor yang membuat itu. Pakai bahasa Beda dong, gimana sih Kopi? beda. Udah, jawabannya. Oke. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke, sekarang kita akan menuju dua kelompok yang sudah menjawab tadi. Untuk mempresentasikan di depan. Daniel. Coba Marta ya. Ibu mau jadi Marta. Boleh Marta mempresentasikan di depan. Perbedaan dari dua gambar. Terima kasih Bu Theo. Jadi saya sama rekan saya tadi Ya. membahas tentang perbedaan kedua gambar tersebut. Perbedaannya gambar pertama itu gambar yang asli, terus yang gambar yang kalau dirasakan tuh nyaman, enak dipandang. Dan juga gambar kedua itu gambar yang sangat mengganggu karena ya sudah pasti kayak seperti contoh di sebelah itu tempat sampah yang banyak berserakan itu menimbulkan bau yang tidak nyaman, terus juga mengganggu di lingkungan sekitar gitu. Untuk faktor dari gambar kedua yang menjadikan tidak nyaman yaitu yang jelas baunya, sampah itu kan tidak enak, terus juga dapat menimbulkan bakteri yang dapat menyerang tubuh kita jadi sakit begitu. Oke. Sudah? Oh ya. Terima kasih Marta jawabannya. Nah, sekarang Marta boleh duduk. Ada yang maksudnya ini lah apa? Aku mau ganti duduk. Ada yang mau menjawab lagi? Ernie. Dope. Dope. Ya, Dope. Kan satu kelompok kalian. Padahal tadi ini mau jawabannya ya Bu. Ernie sudah semangat. Dope. Dope yang nakal Bu. Paling colek-colek saya. Sip yang colek-colek ya. Apa? Kalian colek di Dope. Gak ada. Bu, saya mau jawab. Sudah. Perbedaannya Bu, yang pertama itu hijau bersih, yang
Terus yang buat kedua itu kotor tuh ya kita sendiri, karena kita buang sampah sembarangan. Terus apa ya Bu ya? Pokoknya itulah intinya kita mengotori lingkungan kita sendiri yang harusnya bersih, jadinya kotor kayak nomor kedua. Gitu Bu. Ya kayak kau kemarin kan buang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu kita berikan dulu. Oke, teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah melihat dan mendiskusikan tentang perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, kita sudah mengetahui nih alam mana yang baik untuk dihuni dan mana yang tidak baik untuk kita tinggali atau kita huni. Nah, sekarang kita akan membaca kitab suci agar kita tahu bagaimana Tuhan itu menitipkan alam ciptaan ini kepada kita untuk kita jaga. Nah, untuk itu Ibu minta teman-teman membaca secara bergantian. Jadi yang pertama dari kelompok dari Valen ke sini, lalu yang kedua dari Miguel ke sini. Oke, yuk kita mulai baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon yang berbiji itulah akan menjadi makanan. Tetapi pada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, memberikan segala tumbuh bermenyawa dari makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, teman-teman, kita sudah membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, kita di sini melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menciptakan bumi dan isinya dengan sangat indah ya. Nah, tetapi kita lihat tadi dari dua gambar tersebut. Sekarang banyak sekali tempat-tempat atau alam yang rusak gara-gara manusia. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki upaya-upaya untuk menjaga lingkungan.
Erni. Naik. Naik. Namamu siapa? Sikap yang harus kita miliki. 1. Memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. 2. Bertanggung jawab, berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. 3. Beriman, memahami bahwa alam ciptaan adalah karunia Tuhan yang harus dijaga. Oke. Nah, dari 3 itu, jadi kita itu harus memiliki rasa peduli kepada lingkungan sekitar kita. Lalu kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan hidup. Nah, karena apa? Karena kita memahami bahwa alam ciptaan itu adalah karunia Tuhan, adalah pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita dan harus kita jaga. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung atau di akhir materi. Ibu sudah mempersiapkan tugas untuk minggu depan. Nah, kita akan membuat poster tentang menjaga lingkungan hidup. Nah, poster ini nanti boleh digambar, boleh dibuatnya dari Canva, terserah teman-teman. Nah, itu akan kita tempel di mading di minggu depan. Tapi sebelum kita tempel, ibu mau kalian untuk mempresentasikan di saat upacara. Wah, satu upacara, ya? Satu upacara ya, Bu? Iya, satu upacara. Jadi kalian harus mempersiapkan benar-benar. Karena tentang lingkungan hidup ini harus kita beritakan kemana-mana untuk menjaga kelestariannya. Seperti itu teman-teman. Ada yang perlu ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Berkelompok atau sendiri-sendiri, Bu? Sendiri-sendiri. Waduh. Sendiri-sendiri ya? Iya. Oke, Bu. Ada kesusahan atau? Iya, Bu, aku bisa gambar. Oh, bisa pakai Canva. Oh, oke, Bu. Iya. Nggak Pakai punya laptop? Jadi HP lagi tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bacakan. Alam bagi manusia tidak hanya sekedar tempat tinggal atau tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Alam menyediakan sarana dan kebutuhan manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Hidup manusia sangat tergantung dengan alam. Mengingat betapa pentingnya alam bagi hidup manusia, seharusnya manusia menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Tetapi kenyataannya masih banyak perilaku manusia yang menyebabkan alam menjadi rusak. Seluruh materi alam semesta adalah bahasa cinta Allah yang merupakan wujud kasih sayangnya yang tak terbatas bagi kita. Tanah, air, gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Sejarah persahabatan kita masing-masing dengan Allah selalu terkait dengan tempat-tempat tertentu yang mendapat makna yang sangat pribadi. Jadi teman-teman, pesan untuk pembelajaran hari ini kita harus menjaga lingkungan sekitar kita ya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan doa penutup yang akan ada yang mau memimpin enggak sih? Valen. Oh, Valen. Oh, baik, kalian akan memimpin doa penutup pada hari ini. Ayo, Valen. Mari Bu Theo dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan Saudara matahari. Dia terang siang hari, melalui dia kami Kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, dia menjadi tanda lambang. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala. Kau pasang mereka gemerlapan, megah dan indah. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudara angin dan karena udara dan kabut, langit yang cerah dan segala cuaca. Dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudara api, dengannya Engkau menerangi malam. Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaanmu.
Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari air, dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudara api, dengannya Engkau menerangi malam. Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa